jalurnya, kemudian kita akan mendesain. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada desainnya, tetapi kita mengevaluasi atau diminta untuk membuat jalur alternatif. Tuh. Kemudian, atau kondisi yang lain, sudah ada jalurnya, sudah terpasang semuanya, kemudian kita diminta untuk mengevaluasi apakah ada kabel-kabel yang dia sudah melebihi dari apa namanya ruang bebas vertikal atau tidak. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama, ini ada gambaran pekerjaan jalur sutetnya. Jadi ini data ini saya ambil dari skripsinya kakak angkatan Anda, dulu bimbingannya Pak Dedi tahun 2014, ini anak angkatan 2010, sekarang sudah jadi apa kurang tahu, sebenarnya sudah manajer ya, sudah jadi manajer di Hutama Karya. Nah, prinsipnya seperti ini. Apabila kita akan menghubungkan ada dua jalur, dua gardu induk, ya, dari ujung ke ujung ini, dari GI tes menuju ke tahun gardu induk ini. Nah, daerah ini melintasi Punggungan Bukit, yang itu juga merupakan kabupaten. Maka, apakah nanti memungkinkan jika dibangun nanti yang menjadi contoh pekerjaannya ya, yang semula tes ke Giri Mulia, dari Giri Mulia hubungan ke tahun. Lah nanti yang akan kita evaluasi di Giri Mulia ke tahun. Ini contoh contoh pekerjaannya. Nah, kemudian dari Giri Mulia ke tahun akan dihubungkan dengan jalur transmisi SUTET atau SUTET, SUTT. Nah, bagaimana ini? Apakah kita langsung menghubungkan lurus lempeng seperti itu? Pastinya tidak memungkinkan kalau lurus lempeng. Tetapi nanti bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu akses jalan yang ada. Ternyata akses jalan yang ada itu bentuknya seperti ini. Maka yang paling sering adalah bagaimana agar pemasangan itu tidak jauh dari akses jalan. Ingat, nanti keperluan kita ketika akan melakukan konstruksi atau pemasangan dan juga maintenance atau perawatan, itu kita harus membawa bahan-bahannya. Ya, itu perlu akses jalan yang baik. Kalau nanti terlalu jauh, akses jalannya tidak ada, maka ini juga nanti akan menghambat pekerjaan. Nah, tapi nanti dengan survei ini akan diidentifikasi bagaimana caranya. Alternatif yang pertama, jalur transmisi sudah ditentukan seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh gambar merah. Nah, namun nanti dari yang lain itu mengusulkan jalur revisi. Kenapa? Ternyata dengan adanya jalur revisi ini, maka ternyata dari sisi biaya ini lebih murah. Sisi biaya lebih murah karena apa? Pertimbangannya banyak. Yang pertama, dari sisi jumlah tower yang didirikan. Semakin sedikit jumlah tower yang didirikan, maka biayanya semakin murah. Terkait dengan material, tidak memerlukan batang baja yang sangat banyak, tidak perlu pembangunan, tidak perlu pembebasan lahan dan membeli lahan terkait dengan tapak dari tower tersebut. Jadi, prinsipnya semakin sedikit jumlah towernya, semakin murah. Yang kedua, apabila nanti ternyata jumlah towernya sama, tetapi tipe towernya berbeda, tower yang lebih kecil itu yang lebih murah. Sehingga nanti kalau bisa ya lurus-lurus, jangan belak-belok. Karena untuk membangun itu kita harus ganti tipe tower. Kalau tipe tower AA itu pastinya adalah tipe tower yang lebih murah. Tipe tower suspension itu lebih murah daripada tipe tower tension. Karena tension itu pastinya nanti ada struktur yang lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya dengan memberikan dua alternatif itu akhirnya diputuskan. Definitif jalurnya adalah yang warna abu-abu itu.
Nah, parameternya apa? Parameternya sama sebagaimana di pertemuan yang lalu saya sampaikan. Ya, pasti parameter pertamanya rasio sagging. Berapa perbandingan antara bentang berat dan bentang angin, weight span dan wind span. Kemudian dirasiokan. Ada rasio, accepted rasio itu antara angka berapa dan berapa, pekan yang lalu sudah saya sampaikan. Yang kedua, tentang ground clearance. Ini menjadi pertimbangan utama. Tentang ground clearance, ini jadi pertimbangan utama. Bagaimana menempatkan apa namanya tower-tower itu sedemikian rupa sehingga jarak antar tower masih aman untuk bentangan kabel, akan tetapi apa yang ada di bawahnya di sana tidak masuk ke zona bahaya sehingga masuk di zona aman atau ground clearance, zona aman vertikal. Yang ketiga, situasi dan topografi lapangan. Kondisi topografi lapangan ini pastinya akan mempengaruhi naik turunnya, tinggi rendahnya. Ingat DSM itu nanti yang menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk desain atau perencanaan ini tower tower sutet ya. Yang berikutnya secara situasi dua dimensi. Dua dimensinya seperti apa? Nanti kalau untuk apa namanya penutup lahan tertentu itu kita harus memperhatikan biaya pembebasan lahannya, kemudian ganti ruginya, itu nanti harus diperhatikan. Ngomong-ngomong, suara saya masih bisa didengarkan jelas di tempat adik-adik? Masih, Masih, Pak. masih, Pak. Oke, oke, terima kasih karena sinyalnya di sini naik turun. Nah, berikutnya, sorry. Berikutnya, penentuan tipe dan tinggi tower. Kemarin kita sudah diskusikan bagaimana kita nanti akan menentukan tinggi tower. Tinggi tower itu untuk di plus 00 plus 0 itu tingginya 17 meter. Kemudian nanti ada penambahan setiap 3 meter naik atau 3 meter turun. Tertinggi di plus 15, 0 itu 5, 0 itu 17, kemudian tertinggi di 15 atau semakin turun ke bawah di minus 6. Nah, berikutnya kita juga dalam rangka menentukan tipe tower itu sangat dipengaruhi oleh sudut defleksi atau sudut belok. Seperti pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi, apabila arahnya dari yang atas ini, arah jalurnya itu dari atas ini, kemudian menuju ke bawah, seharusnya kalau terus ya di sini, ya. Tetapi ternyata berbelok ke arah sana, maka ada deflection angle di sini. Ada sudut belok atau sudut defleksi. Nah, sudut belok ini akan menentukan berapakah sudut beloknya, maka berikutnya dia tipe apa? Apakah tipe AA, apakah tipe BB, apakah tipe CC, apakah tipe DD, dan tipe EE. Tipe AA jika sudut belok antara 0 sampai 3 derajat. Itu pasti suspension, karena lempeng lurus sehingga tidak ada yang ketarik ke arah horizontal vertikal sehingga nanti tipenya gantung saja tower apa insulatornya tipe gantung. Jadi nanti kalau dilihat kemarin juga sudah saya berikan contoh tipe gantung dan tipe tarik dari insulator kabel sutetnya seperti apa. Yang kedua, 3 sampai 20 derajat ini tipenya tension. Kemudian tipe CC, tipe DD, dan tipe EE. Semakin tinggi belokannya, maka jenis towernya juga nanti akan berganti berbeda. Nah, berikutnya faktor lendutan dan span rasio. Ini juga nanti yang menjadi pertimbangan. Kemarin sudah kita sampaikan secara cepat di pertemuan yang keenam. Jadi bagaimana nanti kita menentukan posisi dari tower dan juga posisi tersebut secara horizontal dan secara ketinggian itu harus dipertimbangkan agar ruang bebas vertikal atau ground clearance atau vertical clearance ini nanti menjadi aman untuk apa namanya transmisi kabel listrik tersebut.
Nah, ground clearance-nya ini berapa? Nanti masing-masing tipe kabel memiliki ukuran tersendiri. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan, untuk kabel dalam kondisi dingin, kabel dalam kondisi panas, itu nanti lendutannya akan berbeda. Lendutan dalam kondisi panas, maka lendutannya akan semakin jauh eh, ngendelong gitu ya, akan semakin melendut jauh ke bawah. Sedangkan kalau dalam kondisi dingin, dia akan ke atas, akan berkerut gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika ternyata dalam kondisi panas, suhu panas, itu kabelnya seperti yang ditunjukkan dalam tanda merah, kemudian kita akan mencari berapakah ground clearance-nya. Maka tinggal kita mau memberikan ground clearance yang berapa, 8,5 meter apa 13,5 meter. Lihat aturan tentang kabel sutet, SNI atau SPLN sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi kalau 13,5 berarti nanti tinggal ini ditambahkan yang ke bawah itu 13,5. Maka nanti akan ada bagian-bagian yang nanti akan terkena pohon-pohon itu. Nah, berikutnya kita mencari di mana berapakah panjang weight span dan berapakah panjang wingspan. Panjang weight span dan wingspan ini ingat kalau weight span itu harus cari titik beratnya di mana. Kalau wingspan itu hanya jarak dari titik tengah tower depan dan titik tengah tower belakang secara horizontal. Artinya tinggal jarak depan, jarak belakang dijumlahkan dibagi dua, itu pasti ketemu wingspan atau WN, wingspan. Weight span WT. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa menghitungkan rasionya. Rasionya adalah weight span dibagi wingspan. Nah, nanti rasio yang diterima itu berapa? Posisi rasio itu nanti bisa ditentukan dengan penempatan tower dan juga tinggi tower. Karena penempatan tower, kemudian pengaturan tinggi tower, itu nanti akan mempengaruhi posisinya titik berat ke arah mana. Kalau titik tengah itu nanti tergantung wingspan itu nanti akan tergantung pada titik tengah dua tower depan dan dua tower belakangnya. Nah, berikutnya faktor apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan perancangan jalur transmisi? Ada 4. Yang pertama, reconnaissance dan survei desain jalur transmisinya, implementasi desain jalur, pembuatan desain sagging, dan juga stake out tapak towernya, dan terakhir peta jalur transmisinya. Jadi kurang lebih ini adalah prosedur yang eh, dilakukan dalam desain dan pemasangannya. Jadi membuat desain awalnya, kemudian reconnaissance, survei lapangan. Ketika di survei lapangan ternyata harus ada revisi jalur. Nah, kalau revisi ya berarti posisinya nanti diganti. Ketika diganti satu tower, ingat satu tower Anda ganti posisinya ke arah depan dan belakang, maka akan mempengaruhi rentetannya itu seterusnya. Apalagi kalau geser ke kiri atau ke kanan, ini akan mempengaruhi berikutnya adalah tipe towernya. Oleh karena itu, ketika memindah perlu hati-hati. Yang berikutnya, implementasinya seperti apa hasil dari survei pendahuluan, survei ke lapangan itu, terus kemudian desain saggingnya, kemudian stake out. Stake out cari posisinya di lapangan, dan yang terakhir membuat peta jalur transmisinya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk eh, langkah-langkahnya. Pembuatan desain awalnya banyak hal yang dipertimbangkan ini tadi melakukan overlay koordinat titik-titik yang sudah ada dengan citra. Jadi sudah dibuat. Ini titik-titik acuannya. Nah, berikutnya dari titik acuan itu identifikasi lahan sekitarnya. Lahan sekitarnya diidentifikasi. Berikutnya digitasi jalur yang menghubungkan titik-titik acuan tersebut. Nah, kemudian simpan dan juga membuat rencana dengan span 300 meteran, dengan bentang 300 meteran. Sebagaimana kemarin yang Anda lakukan. Nah,
Di awal dengan 300 meteran kurang lebih seperti ini. Tetapi nanti perlu dilihat. Kalau 300 meteran ya idealnya kayak gini. Tapi kan ini hanya di atas meja. Perlu kita cek ke lapangan. Nah, ternyata setelah dicek ke lapangan, kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah dilakukan pengecekan, ternyata nanti ada hal-hal yang perlu untuk disesuaikan. Nah, ini hasil penyesuaiannya. Lakukan proses digitasi ulang, segmen jalurnya, terus kemudian dengan penempatan itu per 300 meter nanti seperti apa. Nah, cari itu di lapangan. Terus kemudian implementasikan desain jalurnya. Ada BM-BM yang harus dipasang. BM-BM ini digunakan untuk base station agar pengukurannya tidak terlalu jauh dari base station itu ya, sehingga keakuratannya bisa diperhatikan. Berikutnya Anda harus mengukur situasi baik dua dimensi ataupun dimensi elevasinya. Jadi long profile-nya seperti apa di sepanjang sepanjang rutenya itu, dan juga situasinya di sekitarnya. Nah, di sekitarnya ini right of way-nya. Kadang mintanya 7 meter, kadang juga lebih ya, 20 meter. Nah, kemudian setelah dilakukan penggambaran situasi ROW-nya, ROW-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi jalur direncanakan itu yang warna biru. Ini jalur rencana. Belum tentu nanti dipasangnya ya di garis biru itu, di center line-nya. Belum tentu. Nanti bisa geser-geser. Contohnya nanti yang saya tunjukkan. Berikutnya, untuk gambar long profile-nya, jalur transmisinya, sepanjang nanti rencana jalurnya di mana saja. Yang berikutnya, penentuan lokasi tapak towernya. Titik-titik tempat berdirinya tower di mana, dan yang terakhir nanti saggingnya. Nah, satu persatu. Kalau gambar ROW tadi sudah, ini gambar long profile-nya. Nah, kalau gambar long profile kan seolah-olah jadikan lurus kayak gitu. Nah, ini contohnya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Secara profil vertikalnya. Nah, terus kemudian ada apa saja di vertikal itu, kanopinya, dan lain sebagainya. Kemudian dipasang. Apakah memungkinkan kalau lokasi towernya di sini? Ternyata tidak memungkinkan. Ya, ternyata tidak memungkinkan. Berikutnya berarti ada geser posisi towernya. Nah, kalau di sini bagaimana? Ternyata memungkinkan. Nah, kalau sudah memungkinkan, maka berikutnya cari lokasi tower itu di lapangan. Kemudian tapak towernya bisa Anda tentukan. Nah, stake out posisinya, pasang BM-nya, patok arahnya, sudut towernya, kemudian situasi lapangannya seperti apa. Nah, ini posisi towernya itu pojok-pojoknya seperti apa. Kemudian arahnya, ada titik tengahnya, terus kemudian arahnya kemana, itu dipasang titik-titik itu yang warna biru. Ada titik poligon di sekitarnya. Ya, memang paling enak kalau ngukurnya itu dengan ada GPS-nya ya. Tapi kalau untuk urusan sudut-sudut-sudutan, nah itu paling enak juga dengan menggunakan TS. Jadi biasanya kombinasi dua itu. Nah, jadi dengan memperhatikan ini, nanti kita akan bisa melakukan evaluasi terhadap jalur transmisi. Apa saja yang dievaluasi? Yang pertama, panjang jalur totalnya berapa. Yang kedua, tipe tower dan jumlahnya. Tipe AA berapa, BB berapa, dan sebagainya. Usahakan kalau bisa AA semua, tetapi itu nggak mungkin. Pasti nanti ada tipe yang lainnya. Nah, kalau tipe yang lainnya, nanti seberapa banyak tipe yang lainnya. Terus kemudian jumlah section towernya. Nah, kemudian ini nanti akan bisa Anda hitung. Misalkan dari rencana awal, hasil rencana itu seperti ini. Jumlah towernya ada 127 tower dengan kondisi panjang totalnya adalah 36.000 meter atau 37 kilometer gitu ya. Tipe AA-nya berapa dan seterusnya.
AA, BB, CC, dan seterusnya ini sudah tahu. Nah, ternyata setelah dilakukan reconnaissance, maka ada revisi. Nah, revisi itu ternyata signifikan. Jumlah towernya berkurang, jarak tempuhnya juga berkurang. Yang semula belok-belok dipaksa untuk lurus. Akhirnya bisa berkurang signifikan. Dari 127 tower, hanya ada 116 tower saja. Di mana tower DD, tower EE ini berkurang drastis. Demikian juga tower AA. Efeknya apa? Ini jauh lebih hemat. Hematnya dari sisi tadi saya sampaikan, material bajanya, batang bajanya, kemudian konstruksinya, pembangunannya, dan juga eh, ganti rugi dan juga pembelian lahannya. Nah, ini semuanya nanti pastinya akan memberikan keuntungan. Daripada 127, ya mending milih yang 16. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, itulah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Hasil dari uh, reconnaissance tadi, survei lapangan tadi, survei pendahuluan tadi, kemudian diaplikasikan di lapangan. Ada masang titik BM-nya di mana saja, agar titik BM itu nanti membantu dalam implementasi dan pemasangan di lapangan, kemudian bagaimana titik-titik tersebut nanti diukur, situasinya harus diukur, dipastikan sehingga tahu kondisi dua dimensi di sekitar area itu bagaimana. Kalau seandainya nanti akan dipasang, maka lahannya itu apa saja yang nanti tipe penutup lahannya apa saja yang perlu untuk dibebaskan, atau juga berapa kurang lebih ganti rugi yang harus dikeluarkan. Nah, setelah dilakukan perencanaan, kemudian dievaluasi lagi. Ada hal-hal yang mungkin nanti perlu perhatian khusus. Jadi analisis stackingnya nanti apakah perlu untuk dipindah ataukah yang lainnya. Ada misalkan direncanakan tower 7989 itu ternyata nanti ada sungai di sana. Berarti harus ada perhatian khusus. 7788 penyesuaian jarak lokasi tower ya, karena efek tadi ada yang lewati sungai, maka sepanjang tower itu nanti perlu untuk penyesuaian. Berikutnya 4044 rasio saggingnya nggak masuk, berarti harus nanti ada pergeseran posisi di tower-towernya dan seterusnya. Optimalisasi sagging rasio dan seterusnya. Terus kemudian temanya lagi antara 104 116 itu ternyata 105 117 ada isu ground clearance tidak masuk. Nah, nanti harus dilakukan pemindahan. Nah, apabila dilakukan pergeseran posisinya, maka nanti juga bisa dilakukan pergeseran itu dari mana menuju ke mana. Ini misalkan tower 8988. Nah, ada pergeseran, ya, terus digeser. Secara vertikal diperhatikan, ternyata oke, tapi yang selanjutnya itu hampir nggak masuk ground clearance. Yang berikutnya ada tower kena kondisinya seperti ini, maka perlu pergeseran posisinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini masalah-masalah yang ditemui setelah diidentifikasi di lapangan. Sehingga akhirnya ketemulah tadi jumlah towernya berapa, tipe AA, BB, CC, DD, EE, dan dari R tadi, tipe towernya berapa semuanya jumlahnya. Nah, berikutnya bukan hanya jumlah tipe tower, tetapi elevasinya, ketinggian konduktornya nanti dipasang di berapa, plus 6, plus 3, plus 9, dan plus 15, dan nanti dievaluasi. Kemudian akhirnya bisa dihitung berapakah jumlah towernya dan berapa saja tingginya. Ini yang kemudian nanti juga bisa mempengaruhi dari biaya yang dikeluarkan. Semakin tinggi, semakin mahal. Semakin mahal dari sisi konsumsi, semakin mahal dari sisi bahannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga dari yang semula seperti disampaikan tadi, kemudian dia berganti lagi. Tetapi ternyata hasil reconnaissance yang 116 itu tidak diaplikasikan, memang tidak bisa. Nah, akhirnya ternyata balik lagi ke yang definitif, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih itu
Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana jika kita diminta untuk melakukan desain dari apa namanya kabel atau menara tetek ya SSTT atau SSTT yang kemudian apabila kita melaksanakannya tidak cuma langsung desain saja jadi, tetapi desain sudah kita lakukan berdasarkan data atau data yang ada, kemudian kita lakukan observasi lapangan. Observasi lapangan ternyata ada beberapa penyesuaian itu kemudian nanti kita lakukan pengukuran, pemetaan, dan beberapa pertimbangan akhirnya ternyata kita akan memutuskan pasang di mana, lakukan pengukuran, take out untuk memastikan lokasi tower yang ada di mana, arahnya mana, ya. Terus kemudian nanti bisa diperhatikan juga vertikal clearance dan semuanya akhirnya kita bisa memastikan final berapa jumlah tower masing-masing timpelnya dan berapa tinggi untuk masing-masing timpel tower tersebut. Nah, kurang lebih itu yang saya sampaikan, semoga nanti bisa memberi